Shalom God Lovers. Pagi ini, mari kita sembah Dia, kita puji Dia, Allah yang terus ada bersama-sama dengan kita. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Shalom God's Lover, kita jumpa lagi dalam program Word from Heaven. Saya masih mengajak kita bersama-sama merenungkan tentang pertanyaan Tuhan Yesus. Dan kali ini dari Markus pasal 10 ayat 46-52. Lalu tibalah Tuhan Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya diam. Namun semakin
keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Tuhan Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Tuhan Yesus. Tanya Tuhan Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Tuhan Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga, melihatlah ia, lalu ia mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanannya. God lovers, Markus 10 ayat 46-52 ini tentang pertanyaan Tuhan Yesus berkaitan dengan keinginan. Dapat berfokus pada dialog yang sangat sederhana, namun sebenarnya penuh makna antara Tuhan Yesus dan Bartimeus, si pengemis buta itu. Pertanyaan Tuhan Yesus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat?" di ayat 51 tadi adalah pertanyaan yang menantang, bukan hanya untuk Bartimeus, tetapi juga sebenarnya untuk semua orang percaya, termasuk saudara dan saya. Di sini dikatakan bahwa Tuhan meminta kejelasan dari kita mengenai keinginan kita. Kristus Yesus sebagai Tuhan yang Maha Tahu tentu mengetahui apa yang Bartimeus inginkan. Dia jelas sekali pasti menginginkan kesembuhannya dari kebutaan. Namun Tuhan Yesus tetap bertanya, menunjukkan bahwa ada kekuatan dalam pengakuan yang langsung dari keinginan kita. Sebenarnya dengan bertanya, Tuhan Yesus mendorong Bartimeus untuk mengucapkan keinginannya dengan jelas. Mengungkapkan keinginan secara eksplisit menunjukkan langkah iman, yaitu pengakuan bahwa kita tahu apa yang kita perlukan. Dan kita percaya bahwa Tuhan dapat memenuhinya. Ketika Bartimeus menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Dia tidak hanya sekedar bicara tentang keinginannya, tetapi juga menunjukkan keyakinan bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan dia. Tuhan ingin kita datang kepadanya dengan permintaan yang jelas. Bukan karena dia tidak tahu kebutuhan kita, tetapi karena menyatakannya adalah bukti dari iman kita. God lover, ketika kita berdoa, apakah kita spesifik dalam permohonan kita, atau kita berdoa dengan cara yang umum? Pertanyaan ini mengajak kita merenungkan apakah kita sadar sepenuhnya akan apa yang kita inginkan dari Tuhan. Apakah keinginan kita selaras dengan kehendak Tuhan? Saat kita diminta menjawab seperti Bartimeus, kita diajak untuk jujur dengan Tuhan tentang kebutuhan yang terdalam dari kita. Pertanyaan Tuhan Yesus kepada Bartimeus, "Apakah yang kau kehendaki aku perbuat?" menunjukkan bahwa keinginan kita harus didasari dengan iman. Keinginan Bartimeus bukan sekedar untuk memperoleh penglihatan, tetapi keinginannya berasal dari keyakinan bahwa Tuhan dapat menyembuhkannya. "Imanmu telah menyelamatkan kau," itu di ayat 52. Keinginan yang dilandasi oleh iman adalah keinginan yang selaras dengan rencana Tuhan. Keinginan yang dilandasi oleh iman memang dapat diartikan sebagai keinginan yang selaras dengan rencana Tuhan. Namun, kisah ini juga menunjukkan bahwa iman tersebut melibatkan keyakinan kuat, tindakan nyata, komunikasi yang jelas dengan Tuhan, dan kepercayaan pada kuasa-Nya. Keinginan yang sejati harus terhubung dengan iman kita. Percaya bahwa Tuhan mampu dan akan bertindak sesuai dengan kehendak-Nya. Pertanyaan Tuhan Yesus, "Apa yang kau inginkan dariku?" merupakan fokus pada keinginan yang membangun hubungan kita dengan Tuhan. Keinginan kita harus membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Setelah Bartimeus menerima penglihatannya, di ayat 52 dikatakan bahwa dia mengikuti Tuhan Yesus. God lover, refleksi ini mengajarkan bahwa keinginan kita yang terdalam seharusnya tidak hanya tentang pemenuhan kebutuhan fisik atau hal-hal duniawi, tapi juga keinginan untuk semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Apapun yang kita minta dari Tuhan, hasil akhirnya haruslah mengarahkan kita untuk mengikutinya lebih dekat lagi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita, pertanyaan "Apakah yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" adalah undangan bagi kita untuk mengevaluasi apa yang benar-benar kita inginkan dari Tuhan. Dan apakah keinginan itu mengarahkan kita kepada iman yang lebih kuat, serta membuat hubungan kita yang lebih intim dengannya. God lovers, apa yang kita inginkan dari Tuhan
mengungkapkan kedalaman iman kita. Dan ketika kita datang kepadanya dengan percaya, Dia tidak hanya memenuhi kebutuhan kita, tetapi juga mengubah hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami bisa belajar dari pertanyaan yang Tuhan sampaikan, bahwa keinginan kami seharusnya didasarkan pada iman yang tulus. Keinginan kami juga biarlah terwujud untuk membuat kami, mengarahkan kami semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini pada saudara-saudara kita, kerabat, teman-teman dimanapun mereka berada, agar mereka juga diberkati seperti kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.